Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya coba membahas cara mendapatkan makalah yang terbit di jurnal-jurnal yang terkait fisika secara gratis, walaupun kita tidak melanggan jurnal tersebut. Jadi kita tetap bisa membaca makalahnya, mendownload PDF-nya, tapi institusi atau kita tidak melanggan jurnal tersebut. Adakah cara tapi yang legal? Jadi caranya legal, kita tetap bisa membaca makalah yang bersangkutan walaupun makalah tersebut muncul di jurnal berbayar. Contoh jurnal berbayar di fisika yang sering menjadi rujukan adalah Physical Review. Physical Review A, B, C, D, E, kemudian Physical Review Letters, dan beberapa yang lain yang ada di grupnya American Physical Society. Kita bisa mendownload makalah-makalah tersebut dengan cara yang berbeda tapi legal, dan ini akan saya bahas pada video kali ini. Nah, intinya adalah sebenarnya kita memanfaatkan salah satu yang terjadi di fisika ketika seorang fisikawan menulis makalah, mereka seringkali mengupload makalah itu dalam repository. Nah, repository yang terkenal dalam fisika adalah archive yang dikelola oleh Cornell University. Nah, archive itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah archive yang dikelola oleh Cornell University. Nah, hampir semua fisikawan di luar, sebelum mereka mensubmit makalah di jurnal fisika yang dituju, mereka banyak yang menyimpan makalah di archive ini. Jadi makalah disimpan di archive dulu, kadang-kadang mereka menunggu makalah itu disitasi dulu oleh orang lain, baru mereka submit ke jurnal yang dituju. Nah, makalah yang disimpan ini dengan makalah yang disubmit ke jurnal isinya persis sama. Atau kalaupun ada revisi, ya biasa revisinya tidak terlalu banyak. Banyak yang isinya persis sama, dan kita manfaatkan makalah yang disimpan inilah untuk membaca makalah yang terbit di jurnal tadi. Jadi makalah sudah terbit di jurnal. Nah, ketika kita ingin membaca makalah itu, tetapi kita tidak bisa buka di jurnal karena bayar, maka kita cari makalah tersebut yang ada di archive. Memang formatnya itu tidak persis sama, tapi tinggal isinya sama saja. Jadi kita tidak bisa baca makalah yang sudah diformat dalam bentuk jurnal, ya kita baca di makalah archive ini. Nah, karena makalah di archive ini umumnya dibuat juga dalam bentuk latex dengan format sama dengan format jurnal, sebenarnya bentuknya sangat mirip dengan makalah yang terbit di jurnal tersebut. Jadi caranya ketika kita melihat ada makalah di Physical Review yang sudah terbit, kita mau baca, maka kita cari makalah tersebut di archive yang ada di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh, coba kita lihat. Sebagai contoh, mari kita lihat jurnal yang terbit di Physical Review Letters. Ya. Jadi di jurnal Physical Review Letter kita ketik Physical Review Letter, lalu kita buka makalahnya, Physical Review Letters. Oke, nah ini adalah ketika kita ketik Physical Review Letter di sini, maka muncul seperti ini. Lalu kita cari ini, kita lihat ini earlier issue, kita lihat jurnal di sini. Oke, kita lihat jurnal di situ, kita klik ini earlier issue, maka akan muncul isu-isu di Physical Review Letters tadi. Isunya banyak, kemudian kita cari salah satu, ini makalah baru terbit. Ini adalah contoh makalah yang terbit di Physical Review Letters, ada di sini. Karena institusi kita atau kita tidak melanggan, maka kita tidak akan bisa buka jurnal ini, makalah yang terbit di sini. Misalnya kita mau pilih yang mana, katakanlah kita ingin yang ini, kita ingin baca ini, tetapi karena kita tidak langgan, maka kita tidak akan bisa membaca makalah ini, karena harus dilanggan. Tapi bagaimana caranya kita mau dapat makalah ini? Caranya adalah kita copy ini, judul,
lalu kita bawa ke Google, ketik namanya, lalu kita tambah archive supaya cepat, jadi archive. Mudah-mudahan makalah ini tersimpan di archive. Nah, kita lihat ya, makalah tadi ada di sini, ini ada archive. Archive, jadi makalah tadi, makalah sebelum disubmit ke sini, si penulisnya menyimpan di repository archive ini makalahnya. Quantum bubbles, ininya microgravity, sama quantum bubbles microgravity. Kemudian kita buka makalah ini di archive-nya, ini keluar ini, berarti makalah ada di repository archive. Nah, tinggal kita ambil PDF-nya nih, ini ada PDF kanan, kita klik, maka akan keluarlah makalah yang kita butuhkan tadi. Nah, inilah makalahnya yang sudah kita peroleh. Ini adalah makalah yang disimpan di archive. Ini isinya, dan isi makalah ini persis sama dengan makalah yang sudah terbit di Physical Review Letter. Jadi kalau ingin membaca makalah ini, ya tinggal kita baca yang ada di archive ini yang gratis. Ini kita baca, sudah selesai, isinya sama saja. Nah, ketika kita mensitasi makalah ini, ya kita sitasi saja Physical Review Letter 12500 ini. Jadi kita tidak baca langsung di jurnal, tapi kita baca yang ada di repositori ini. Isinya hampir 100% sama, jadi hanya sedikit revisi saat di proses submit, tapi kalau kita baca isinya hampir semuanya sama. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana kita mendapatkan makalah fisika secara gratis, tidak bisa dibuka di jurnal karena harus berbayar, maka kita buka makalah yang tersimpan di archive-nya itu. Kita lihat satu contoh lain lagi. Misalnya kita ingin membaca makalah ini. Action like origin of the primordial density perturbation. Kita copy judulnya, ikut judul makalah, kemudian kita kembali ke Google, kita bawa ke Google, tambah archive supaya cepat pencarian, kita tambah archive ini, kita searching pakai Google. Nah, ini ada makalahnya, kita buka di archive. Nah, ternyata makalah itu sama. Action like origin of the primordial density perturbation, action sama, lalu ketika kita baca makalah kita tinggal buka PDF-nya. Nah ini adalah makalahnya, isinya sama, persis sama dengan apa yang muncul di Physical Review Letters ini. Jadi ini tidak bisa kita buka, kita cari jalan alternatif, ya baca ini saja. Memang formanya itu tidak persis sama dengan Physical Review Letter, tapi isinya sama. Dan setelah ini kita baca, ketika ingin citasi, ya kita tinggal mensitasi jurnal ini. Kita mensitasi Physical Review Letter ini disitasi, ya, letter 25 ini, tapi yang kita baca adalah ini. Dan hampir semua makalah-makalah fisika yang terbit di jurnal-jurnal fisika itu ada disimpan di archive. Ada yang tidak, tapi hampir kebanyakan ada. Jadi ketika kita butuh makalah di fisika, Physical Review Letter, Physical Review A, Physical Review B, dan makalah itu tidak bisa dibuka, ya kita alternatifnya cari di archive-nya dengan cara pakai Google, mengetik judulnya, lalu supaya cepat tambah archive, maka akan keluarlah makalah yang kita cari tadi dengan formatnya berbeda, tapi isinya sama dengan yang terbit di jurnal. Itu mungkin salah satu tips kita mendapatkan makalah gratis secara legal, walaupun makalah tersebut tidak dilanggan oleh institusi kita. Jadi semoga bermanfaat, silakan dicoba. Hampir semua makalah-makalah di jurnal fisika bisa kita peroleh dari sini. Silakan dicoba.